Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herdiani Sulistyo Putri, staf pengajar dari Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya ditugaskan sebagai penanggung jawab pada mata kuliah Kepanitraan Anestesiologi dan Reanimasi. Program studi pendidikan profesi dokter dengan kode mata kuliah KDA 501 dan beban 2 SKS yang terdiri dari 6 sub mata kuliah. Saya dimandatkan untuk mengapu 2 sub mata kuliah, yaitu materi manajemen nyeri akut dan kronis, serta materi life support. Kriteria penilaian kompetensi mahasiswa mencakup penguasaan teori, penugasan, keterampilan medik, comprehensive skill, dan soft skill. Bobot penilaian kelulusan didapatkan dari 40% nilai ujian lisan, 20% masing-masing nilai ujian tulis dan keterampilan pada manekin, serta 10% masing-masing dari nilai tugas dan juga soft skill, dalam hal ini adalah kedisiplinan dan perilaku. Apabila ada mahasiswa yang belum atau tidak sesuai dengan target level kompetensinya, maka akan ada evaluasi ulang, pemberian tugas tambahan, dan dilakukan ujian ulang sampai kompetensi terpenuhi. Bentuk pembelajaran yang digunakan pada sub mata kuliah manajemen nyeri akut dan kronis terdiri dari kuliah interaktif, diskusi seperti small group discussion dan case-based learning, serta pendampingan langsung terhadap pasien atau bedside teaching. Tujuan pembelajaran dengan metode tersebut adalah agar mahasiswa mampu melakukan penegakan diagnosis hingga penanganan pasien dengan nyeri akut dan kronis. Dalam mengelola pembelajaran ini, kendala yang saya hadapi yakni mahasiswa terkadang kurang fokus dan bosan saat kuliah, sehingga pemahaman terhadap materi kurang yang dibuktikan dengan rata-rata nilai mahasiswa tidak sesuai target. Maka usaha kreatif yang saya lakukan membuat kuliah menjadi interaktif dengan cara mahasiswa akan saya beri bahan kuliah 3 hari sebelum jadwal kuliah, dan mereka akan mempresentasikan materi tersebut dengan saya selaku fasilitator sekaligus narasumber. Mahasiswa akan bergantian untuk menyampaikan materi secara berkesinambungan dan setelahnya dipersilahkan untuk bertanya serta berdiskusi mengenai materi tersebut. Di akhir materi perkuliahan saya akan memberikan contoh-contoh kasus real dari pasien untuk didiskusikan diagnosa dan penata laksanaannya menurut mahasiswa dan nantinya akan diperbaiki oleh saya. Selain itu, saya juga memberikan kuis di akhir diskusi melalui aplikasi kahoot.com, di mana mahasiswa bisa menjawab secara langsung dan juga interaktif dengan hasil yang akan tertera saat itu juga. Selanjutnya untuk sub mata kuliah life support, metode yang saya gunakan terdiri dari kuliah, diskusi berupa small group discussion dan case-based learning, dan juga praktek. Praktek ini bisa terdiri pada skill lab pada manekin, kemudian role play, dan juga praktik lapangan. Berbagai metode ini digunakan agar mahasiswa mampu melakukan penegakan diagnosis sampai penaktalaksanaan kegawat daruratan pada pasien secara komprehensif. Kendala dalam mengelola sub mata kuliah life support adalah masih kurangnya keterampilan mahasiswa dalam kerjasama tim untuk melakukan pertolongan kegawat daruratan. Maka, usaha kreatif yang saya lakukan adalah mengadakan role play megacode, yaitu dengan memberikan skenario terjadi kegawat daruratan code blue yang memerlukan kerjasama tim untuk penata laksanaannya. Setiap mahasiswa akan bergantian berperan sebagai pasien, keluarga pasien, dan bantuan tenaga medis dalam sistem kegawat daruratan di rumah sakit atau sistem code blue. Selain itu, praktek pijat jantung dilakukan dengan menggunakan manekin khusus yang memiliki aplikasi QCPR10, di mana dengan aplikasi tersebut, kualitas pijat jantung yang dilakukan mahasiswa pada manekin dapat dinilai secara objektif. Berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya setelah hari pertama kemarin. Kali ini kita akan diskusi ya. Saya lebih suka diskusi karena juga nanti saya minta Anda yang menjelaskan kepada kita semua mengenai manajemen nyeri,
khususnya untuk akut dan kronik ya. Jadi kenapa harus tahu ya, karena kita tahu 80% itu pasien masuk ke IGD keluhannya adalah nyeri apapun ya. Sehingga Anda nanti sebagai calon dokter Anda harus bisa menanganinya juga gitu selain kegawat daruratan. Oke, mungkin bisa minta tolong yang lampunya dimatikan, Dek. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya, kemarin sudah kita bagi. Kita mulai langsung aja nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 baru kita diskusi ya. Oke, silakan. Pembagian nyeri sendiri yang tadi udah disebutkan, ada beberapa jenis pembagian menurut waktu, etiologi dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kita akan bahas dari pembagian nyeri menurut waktu. Menurut waktu itu dibagi menjadi nyeri akut dan juga nyeri kronik. Nyeri akut sendiri itu biasanya baru dialami dan dirasakan dalam jangka waktu yang terbatas. Penyebab dan lokasi nyeri umumnya jelas, dan juga umumnya berhubungan dengan kerusakan jaringan, dan nyeri akan hilang bila kerusakan jaringannya membaik. Contohnya misalnya nyeri pasca operasi, nyeri akibat trauma, ataupun nyeri luka bakar. Nah dari ini coba ada kasus laki-laki usia 32 tahun terjepit tangan kanannya di sebuah mesin tempat kerja dan memilih luka terbuka yang besar dan beberapa patah tulang. Coba. Ini nomor 1 kita coba langsung aja dulu biar mengerti ya. Nah kita coba dengan mengaplikasikan dari yang rata tadi ya. Yang nomor 1 sebagai contoh dulu, jadi recognize-nya sumber nyerinya artinya dari luka terbuka pasien tersebut karena terjepit. Lalu ases dengan yang udah diajarkan tadi dari derajat, diagnosis dan faktornya. Dari derajatnya kalau diperkirakan mungkin kita bisa membayangkan ya ada pasien terkena itu udah pasti nggak mungkin cuma ringan ya nyerinya, pasti sudah moderate to severe. Lalu untuk diagnosa nyerinya bisa kita pakai acute non-cancer nociceptive pain atau akibat trauma dan tidak ada faktor lainnya. Jadi ini pure dari trauma. Untuk treatnya ya sementara kita berikan paracetamol dan morfin apabila memang sudah severe. Baik, kita coba yang kedua next. Oke, mungkin ada yang mau coba dari teman-teman? Ayo, silakan yuk. Kelompok 2 yang lain mana? Yuk, coba yuk. Baik. Untuk R-nya recognize sakit kepala, nyeri sakit kepala. Oke, lanjut. Oh, ini karena setelah menjalani MRI tidak ada masalah pada kepalanya, mungkin untuk rate-nya, recognize-nya sulit menemukan sumber nyeri karena bingung ya. Oke. Ya, kemudian untuk assessment-nya untuk derajatnya mungkin moderate to severe karena sudah kayak merasa sakit kepala parah selama 2 tahun hingga mengunjungi banyak dokter. Sehingga mungkin kalau ringan nggak mengunjungi banyak dokter ya, sehingga mungkin bisa moderate to severe derajatnya. Kemudian untuk diagnosisnya mungkin bisa chronic non-cancer nociceptive atau bisa juga neuropathic pain juga bisa. Untuk faktor lainnya mungkin karena ini kayak mengunjungi banyak dokter, mungkin kayak dokter shopping gitu ya, mungkin ada faktor psikologisnya. Kemudian untuk treatmentnya mungkin dari mungkin bisa pemberian analgesik, paracetamol apabila diperlukan, atau juga bisa kalau non farmakologisnya mungkin karena mungkin kemungkinan ini dari psikologisnya mungkin bisa istirahat seperti itu, istirahat atau kurangi stres. Terima kasih. Menurut saya udah bagus banget ya, selamat. Kalian bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari, sedangkan kami ini dosen-dosennya membuat dalam waktu berbulan-bulan. Ya, bisa mengerti, bisa memahami, walaupun mungkin nanti ada yang sedikit saya perlu perbaiki ya. Jadi ini dari yang Anda presentasikan, ini satu, jadi memang nyeri akut itu harus bisa diatasi dengan baik. Ya, kalau tidak, dia akan menjadi kronis. Itu tadi disebutkan chronic pain itu muncul kalau 3 bulan lebih dari 3 bulan.
Kenapa? Karena harusnya proses penyembuhan normal luka itu adalah dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau misalkan ada luka sayatan atau luka operasi ya, dalam waktu 3 bulan dia harus selesai, harus baik. Maka dari itu tadi nutrisi itu juga berpengaruh ya, itu perlu disampaikan kepada pasien. Kemudian sebenarnya dari berbagai macam patofisiologi ada 4 ya, transmiksi, transduksi, modulasi, dan persepsi. Tuhan itu memberikan tubuh kita tuh sangat-sangat hebat dan sangat kuat ya. Yang terpenting tuh sebenarnya semuanya penting, tetapi bagaimana sih kok orang itu atau pasien itu bisa ada yang enggak sakit, ada yang melahirkan tuh biasa saja, ada yang dia merasa, udah saya enggak kuat dok, saya SC aja gitu misalkan ya, itu ada yang begitu. Kenapa? Karena persepsinya berbeda. Persepsi itu dari mana? Dari modulasi. Oke, itu tambahan dari saya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sesama temannya? Atau ada yang mau konfirmasi, dok tadi kayaknya kurang tepat ya apa gitu, saya masih bingung, boleh? Ada yang lain? Nggak ada? Terus maunya apa? Kuis? Apa? Kuis ya? Oke ya. Tadi udah diskusi kasus ternyata. Saya tadi mau memberikan contoh kasus lagi, ternyata kasusnya udah bagus banget teman-temanmu. Oh iya, satu yang saya mau tanya. Ada yang tahu tentang phantom pain? Ya, tahu? Angkat tangan. Apa? Bisa jelaskan ke saya enggak? Kan kamu tadi mengangguk. Enggak ada yang menggeleng, mengangguk. Apa kira-kira? Untuk phantom pain yang saya ketahui ini biasanya pada pasien yang sudah diamputasi, itu pasien itu masih merasakan tangannya, misalnya tangannya diamputasi, tangannya itu masih merasakan sakit pada saat lukanya itu. Jadi phantom pain itu nyari pada saat pada lokasi yang sudah tidak ada reseptor nyerinya mungkin. Oke, kira-kira kenapa? Phone a friend, call for help, ask the audience, mau yang mana? As friend. As friend. Ada yang lain? Ada yang tahu nggak? Yang lain kira-kira kenapa ya? Wong sudah ndak ada kok masih merasa? Nggak ada? Yang tahu? Tadi ada loh padahal jawabannya. Ya, kasih siapa deh? Boleh. Izin mencoba menjelaskan. Siap. Kan kalau nyeri itu juga perasaan yang subjektif ya, jadi ada peran emosionalnya, jadi mungkin ada memori-memori atau persepsi-persepsi yang sebelumnya atau selama ini sudah ada gitu dokter, dan ini belum di cope up dengan baik gitu. Oke, ada lain? Silakan. Saya izin coba menambahkan dokter. Kalau dari yang pernah saya baca itu phantom pain itu bisa terjadi karena dari korteks otak sendiri itu masih menyesuaikan dengan saraf ini tuh sudah tidak ada gitu. Jadi dari sekalipun memang secara fisik pasien melihat tangannya ini sudah tidak ada, tetapi memang butuh waktu untuk adjustment dari korteks cerebralnya sendiri untuk oh ya ternyata saraf ini memang sudah tidak ada reseptornya. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Gabungan dua itu adalah jawabannya, betul. Ya. Jadi pasien itu merasa, kamu dikasih hadiah itu loh dek. Jadi pasien itu merasa bahwa tanganku ini loh masih ada. Loh enggak ada, ada. Buktinya aku sakit, dia gitu. Jadi yang harus dirubah, harus diterapi adalah persepsi dan modulasinya. Nah kalau gitu pakai obat, bisa pakai obat. Adjuvan. Ya, bukan analgetik pilihannya. Adjuvan. Ya, satu. Adjuvannya bisa dipakai tadi apa aja pilihannya? Antidepresan, antikonvulsan mungkin, SSRI bisa dipakai, ya. Terus selain itu apa? Non farmakologis kalau saya mau apa? Mau pakai apa kira-kira? Psikoterapi. Khusus untuk phantom pain itu ada satu namanya. Ada yang tahu? Pernah dengar mirror terapi? Oh ya, apa itu? Ini, biar dengar.
Kalau misalnya pasien salah satu ekstremitasnya, bagian tubuhnya ada yang diamputasi di salah satu tempatnya, misalnya kanan ya. Ini yang kiri itu dijajarkan dengan ada mirror juga di depannya, jadi seakan-akan tangannya itu masih ada. Dan ini sangat-sangat bisa merelief nyerinya dari pasien itu karena tubuhnya juga mendapat sensasi bahwa oh tanganku ternyata dua-duanya masih ada walaupun itu cuman pseudo aja. Sedikit apa ya, saya nggak mau ngomong salah, sedikit ada yang kurang tepat. Ada yang lain? Mirror terapi. Betul, kita pakai kaca. Hadapkan ke pasien sejajar dengan kerusakan, maksudnya kehilangan organnya apa. Kalau kaki ya cukup kaki. Kalau tangan cukup tangan. Ya, gitu. Kemudian apa? Bukan dihadapkan kanan kiri, tetapi mulai perlahan-lahan diberitahu. Satu tangannya memang sudah tidak ada. Jadi kita berusaha mengembalikan, kalau kita bilang apa, logikanya pasien itu, iki loh, enggak ada, tanganmu tuh enggak ada. Jadi yang sakit itu yang mana? Kalau dia bilang, ujung jari, loh mana ujung jarinya, coba tunjukkan. Angkat tangan kiri, ada. Baik, coba angkat tangan kanannya. Nah, dia akan realize, dia akan berhadapan dengan mirror itu, tahu bahwa memang tidak ada. Gitu ya. Jadi bukan beranggapan seolah-olah tangannya ada, bukan, tapi menunjukkan realita bahwa memang tangannya sudah tidak ada. Gitu. Itu yang mengembalikan kayak, ya ini yang benar gitu loh. Jadi harusnya ya enggak sakit. Obat sakit sudah, obat misalkan antidepresan sudah, mau apa lagi kita? Ya itu satu-satunya. Jadi dikembalikan ke logika yang terjadi. Gitu ya. Oke? Sebelum kuis, saya summary sedikit. Ya, jadi nyeri adalah subjektif. Kemudian sangat penting mengetahui patofisiologi nyeri untuk penata laksanaannya. Anda mau motong di bagian, bukan motong ya, Pak, Anda mau ngeblok di bagian mana. Oke. Kemudian harus diukur skala nyeri. Bila lebih dari 3, apapun itu harus diberi penanganan yang tepat. Kemudian lakukan multimodal analgesia, kalau bisa non-farmakologi dulu, baru lakukan farmakologi. Dan kalau nyeri akut, Anda bisa memakai reverse WHO step ladder, sedangkan nyeri kronik dan cancer Anda bisa menggunakan WHO step ladder. Jadi start low, go slow, dan oral selalu lebih baik. Ini untuk kronik dan cancer. Oke. Kemudian saya berikan, jadi EPM atau Essential Pain Management itu punya aplikasi. Ada di Play Store, ada di App Store, bentuknya seperti ini. Pain dicoret. Ya, Anda bisa download gratis. Anda bisa, di sini ada, kalau Anda bingung mau assess pasien, di sini bisa panduannya. Ada formularium dosis internasional. Kalau dilanjut Anda bisa download opioid kalkulator. Ada juga. Ini bisa membantu dosis dewasa, dosis anak, ada semua. Segala macam obat. Ya. Berbagai macam terapi, sedikit teori semua ada. Bisa membantu Anda sebagai dokter umum besok kalau Anda bertugas, ya. Kemudian yang di bawah itu adalah online free course. Anda akan kalau sekali mengerjakan itu sekitar 2,5 jam. Anda bisa tapi bisa ditinggal. Jadi misalnya Anda login, tiba-tiba Anda ada panggilan atau apa, ditinggal dulu, dilanjutkan besok, dan boleh banget. Sertifikatnya internasional, tapi ada minimal lulusnya. Gitu. Silakan kalau Anda mau, boleh. Hanya 10 soal. Nanti kita pilih yang ada di podium 3 terbaik. Oke, 30 saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Betul apa enggak? Yeay. Nih. Oke. Oh, ini sementara, skor sementara. Oke, next. Gampang ini. Kalau dengerin tadi harusnya bisa. Loh, masih ada yang salah loh. Ya.
Baiklah. Next. Gampang. Terakhir ya. Hadiahnya mana ya? Hadiahnya ini bisa dibagi. Jadi yang lain boleh minta ya. Minta aja yang lain. Ada lagi. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Semua puas? Semua puas. Semua jelas yang penting? Oke. Oke, nanti setelah kalian masuk ke pasien, kita coba untuk analisa pasien di lapangan. Biasanya agak-agak lebih sulit karena pasien kita otomatis banyak yang nonverbal ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar di lapangan. Baik, kalau ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya. Kemarin kita kuliah mengenai life support jadi BLS, ALS. Sekarang kita mau role play aja. Role play mengenai sistem Code Blue. Ya, kemarin sudah dipelajari sekilas bagaimana Code Blue itu di rumah sakit. Kita akan role play. Jadi ada yang bisa jadi pasien. Siapa pasien? Mana tadi? Pasien. Oh ya, karena kecil sendiri ya. Pasien. Terus keluarga pasien. Jadi settingnya kita buat ada pasien jantung lah ya, pasien jantung di poli, nunggu antrian obat ya, udah selesai diperiksa, nunggu antrian obat, ngobrol sama keluarganya, terus nanti tiba-tiba tidak sadar. Nah, yang di sana yang ada di poli karena sudah siang cuman ada nurse jaga poli dan Pak Satpam. Ya. Kalau ada Pak Satpam berarti nanti akan aktivasi sistem Code Blue. Kalau ada memang Code Blue menghubungi dokter jaga. Nah, nanti tim medisnya akan datang menyusul. Kita coba role play seperti itu. Oke? Ya. Mau dimulai? Sudah siap? Sudah siap. Sini tak kasih mic biar kedengaran ngobrolnya apa. Jangan ngobrol yang aneh-aneh ya. Gimana Pak, sudah diminum obatnya kemarin? Enggak Pak, soalnya banyak obatnya. Banyak, iya. Iya. Sekarang gimana? Ya wes ginilah, tetap sesek gitu. Kayaknya kita udah dipanggil deh. Oh Coba iya, ya, iya. Ayo Pak. Coba kita perintah. Bisa bangun Pak. Aduh, Pak sakit Pak, aduh. Sus, tolong. Kenapa ini Pak? Tiba-tiba pingsan ini. Gak tahu sus, tiba-tiba tadi tahu-tahu jatuh pingsan. Tadi nggak kenapa-napa? Gak napa-napa. Pak Satpam. Iya. Tolong aktivasi Code Blue. Oke, saya akan menelpon call center Code Blue 1234. Halo. Dokter, ada pasien ditemukan di poli rawat jalan lantai 3 dengan pasiennya tidak sadar, Dok. Mohon segera ke poli lantai 3, Dok. Saya komporin sedikit ya. Oh, dia nangis dong. Heboh. Mau ganggu. Lain terpasang, Dok. Sudah. Duduk aja, duduk. Biar tim kesehatan yang menanganinya ya, Pak ya. Sabar aja, berdoa aja ya, Pak ya. Injeksi. Ya, bapaknya tiba-tiba nggak sadar ya, kita nggak tahu kenapa ya. Biar tim kesehatan yang melakukan. Monitor terpasang. Ya, kita berdoa ya. Ya, apa yang diperlukan? Transport? Ada apa? Ngambil apa?
Oke. Terus dokternya gimana? Telepon ICU. Ya, coba gimana teleponnya? Lapor. Tinit. Ya, ICU. Siapa yang nerima ICU? Pura-pura. Ya, selamat siang dengan ICU. Dari mana ini? Saya masuk. Poli Jakarta saat ini pasiennya kondisi sebelah kiri saat ini kondisi BSC. Untuk vital sign pasien Posisinya untuk tekanan darahnya 90 dengan saturannya 70 kali per menit. Pasien saat ini kesadaran 111. Pasiennya Bapak saya satu. Untuk pola nafasnya bagaimana ya? Kira-kira butuh kita siapkan intubasi atau tidak di ICU? Pola nafasnya saat ini masih gasping sedang kita bantu. Ya, tolong tertutup bentuk nafas, infusnya dijalankan, kami siapkan tempat di ICU. Terima kasih Dr. Niko. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mungkin kalau pas awal tadi bisa langsung panggil bantuan dulu ya dok. Jadi sebelum meriksa panggil dulu satpam mungkin jadi biar simultan tidak harus menunggu pemeriksaannya selesai dulu baru karena kan waktu juga terburu ya dok. Kalau dari segi keluarga mungkin tadi belum dijelaskan pasiennya mau dibawa kemana. KIE ya. Oh ya benar loh dari keluarga. KIE. Oke, yang lain satpam. Oh ini ya silakan. Ini bukan dokter ICU ya, ini teman-teman sama-sama. Apa yang kurang, apa yang ini? Izin dok, saya Jardin dari semester 6 DM Stomo dok. Iya. Jadi komentarnya yang pertama, mungkin saat sebelum tim Code Blue datang, nurse jaga itu bisa minta bantuan kepada satpam atau apa untuk bantu beliau RJP karena kita kan sebenarnya nggak tahu ya dok dalam kondisi nyata Code Blue itu datang dalam berapa lama. Jadi kan karena settingannya rumah sakit seharusnya semua pegawai bisa melakukan BLS bantuan hidup dasar sehingga nurse jaga tuh bisa minta bantuan satpam yang pertama. Nurse jaga nggak capek mijat terus? Capek. Makanya tadi saya bilang gantian. Jangan pernah memaksakan. Oke, mungkin nanti ada komen. Saya komen satu-satu ya tadi. Dari pasien tadi bilang kalau apa? Nggak perlu menunggu. Ya, jadi yang namanya begitu orang tuh begitu dicek tek tidak sadar, terus boleh Anda call for help dulu atau langsung Code Blue, teriak Code Blue, nggak usah Pak Satpam aktivasi, Anda teriak Code Blue gitu. Yang lain harusnya sudah tahu, yang tim rumah sakit ya maksud saya, yang sudah pernah kita ajari. Itu satu. Jadi secepat mungkin tidak terlalu lama memastikan bahwa pasien itu tidak sadar. Anda aktivasi Code Blue. Oke, telepon tadi sudah oke ke 1234 ya. Kalau Sutomo nomornya adalah 1234. Itu akan terhubung ke IGD ruang resusitasi. Ya, semua sudah tahu. Nanti kalau Anda bekerja di rumah sakit Anda ya saya enggak tahu, nomornya mungkin berbeda ya. Kemudian sambil menunggu tim bantuan datang, sebenarnya satpam pun bahkan cleaning service semua di Sutomo itu sudah pernah kita ajarkan basic life support. Jadi Anda boleh, misalkan Anda adalah salah satu yang ada di situ, minta tolong oleh orang lain boleh. Kecuali orang lain itu memang tidak tahu, tidak pernah diajari. Tapi kalau rumah sakit, biasanya kita sudah pernah mengajarkan, ya bahkan cleaning service. Paling enggak mereka untuk pijat saja itu bisa. Tadi sudah dicoba, lihat nggak? Ada aplikasi, hasilnya bagus ya. Nilainya keluar nggak tadi? Enggak ya? Oh, nurse keduanya merah. Yang nurse pertama enggak ya? Aman, hijau. Oh ya, berarti nanti diperbaiki lagi untuk pijatnya ya. Jadi aplikasi ini adalah salah satu yang bisa Anda coba nanti habis ini mungkin setelah role play ada kesempatan silakan mencoba sendiri-sendiri untuk bahwa ini adalah tahu kecepatan dan kekuatan Anda dan recoil-nya bagaimana gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Setelah ini silakan bergantian, nanti silakan dikoreksi setelah istirahat ya. Jadi kita istirahat sebentar, break, kemudian kita akan latihan lagi. Silakan dikoreksi, silakan berdiskusi.
bergantian role play-nya supaya lebih lebih biasa, lebih mancep kan. Tak kenal maka tak sayang, ya. Terus kalau mau cinta harus terbiasa, gitu ya. Oke, kita ketemu setelah istirahat. Terima kasih. Silakan yang mau kamar mandi, mau sholat dulu, silakan. Nanti kita kembali lagi latihan. Oke, aplaus untuk tim tadi. Demikian video pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.